Agamanya apa? Agamanya apa? Permisi ya, saya mau boker dulu. Diare dengarnya. White people were tricked into being assholes in America. And now, in Indonesia, Muslims are being tricked into being assholes. Mayoritas orang Indonesia adalah, you said Muslim. Jawabannya adalah miskin. So, kalau kita ngomongin pilkada, ini harus diingat, oke? Aku akan kembali ke Amerika, zaman dulu. Karena, you know what? Indonesia itu belakang sekali. So, Indonesia suka teknologi, itu like mau yang terdepan. Tapi untuk pikiran, suka mirip sama orang ratusan tahun yang lalu. Aku akan pakai sejarah Amerika. Tahun 1600, ya di tengah-tengah century itu, like perbedaan gara-gara ras nggak ada. Ada orang putih yang Eropa yang didatangkan ke situ, dan ada orang hitam yang dulu dari Afrika datang ke situ. Lama-kelamaan mereka tidak ikhlas. Yang putih nggak ikhlas, yang hitam nggak ikhlas. Seperti udah mulai kumpul. Karena seperti apakah kita harus bikin rebellion, kerjasama demi naik gaji. Nah, orang elit ya, orang kaya melihat itu dan mereka pikir, wow, this is dangerous. Ini bisa mengancam sistem kita. Bagaimana kita bisa protect sistem ini yang sangat bagus buat kita. Kalau orang miskin pada kumpul, ini harus dipecahkan. Orang putih dipanggil karena orang putih mayoritas, and they said, listen, we'll give you land. Sebesar kacangnya, tanahnya, tapi setidaknya lebih baik daripada dulu. Lalu kamu bantu kita untuk tetap menginjak orang yang sebelah sini, orang hitam. Biar mereka diinjak aja. Kamu lagi tim kita sekarang. That's like a taste of power. Habis itu dilakukan, kumpulan orang miskin putih sama orang miskin hitam, mereka udah nggak kolaborasi lagi. Karena orang miskin putih merasa, walaupun aku have nothing in common with those rich white people, I feel like I'm part of their team now, and I'm feeling powerful because my white race is better than that black race. So, yeah, and it worked. It so worked. Ada civil war kan di Amerika? Mereka tetap pakai racism untuk mengajak orang putih miskin untuk berantem demi membela slavery, membela kebudakan. Padahal mereka sendiri tidak mampu untuk membeli budak. Mereka ketipu begini, bahwa ras, warna kulit lebih penting daripada ekonomi. Padahal jelas, ekonomi lebih penting. Kulit nggak penting. Ketipu karena mereka dijanjiin power sedikit lebih banyak daripada orang hitam. They took the little bait from the elite. Kalau di Indonesia, menurut saya tidak terlalu mereka fokus kepada suku, karena muka kita mirip semua. Jadi maka mereka pakai agama untuk pecah belah masyarakat miskin. Kalau mayoritas di sini Muslim, maka mereka akan pakai Islam, maka nongol kayak FPI, kayak apa yang bisa jadi peliharaan pemerintah sendiri, ya, peliharaan orang kaya yang masa bodoh sekali tentang Islam. Tapi itu jadi tool yang sangat tepat untuk pecah belah negaramu. Jadi kalau ada orang yang bukan Muslim yang menongol dan bilang, I'm gonna give you parks, I'm gonna clean your rivers, you know, aku bikin ini lebih enak, dan pokoknya kasih kebutuhanmu, nothing to do with religion. I mean, all economic. Basic human needs, kamu buta, kamu nggak mau lihat itu, dan fokus ke agamanya apa ya? Agamanya apa? Agamanya, dia makan babi. Aku Kristen. Aku pernah lihat dia di internet minum bir. What the fuck? It's not important. Apakah kehidupan kamu lebih baik kalau Ahok tidak minum bir?
di Islam, di Kristen, di ateis, I don't care, asal dia lakukan pekerjaannya. Dan pekerjaan dia adalah membantu masyarakat untuk mendapatkan apa yang mereka butuh. Itu intinya. It's economic. Tidak ada urusan dengan agama. Dan pasti bakal ada orang yang tidak memilih Ahok karena agama. Kalau agama atau ras diutamakan pas milih pemimpin, that means you're a fool. Itu yang melawan Ahok hanya gara-gara agama. Dan mereka mengaku penistaan agama. Mereka ikhlas datang ke Jakarta dengan uang like 50.000 sama nasi kotak. Hanya karena dipanasin dengan sesuatu yang sebenarnya penipuan. Oh, you're a Muslim. Kamu harus begini-begini. Oh, sini saya bagus, saya kasih kamu $5. Like, that's stupid. That's stupid. So, obviously, kalau kamu ikhlas untuk lakukan itu hanya untuk 50.000 sama nasi kotak, nggak tahu 50.000 atau 100.000, whatever lah. Pokoknya nggak akan mati kaya gara-gara itu. And they're getting the same thing. They're getting a taste of power. They're coming and demo against Ahok. I'm sure that they don't really know that much about Ahok. When you get the flag, when you get the shirt, dan kamu bisa dikeliling kota pusat Jakarta. Oh, Allah Akbar. That's a powerful feeling. So mereka sama kayak 1,600 di Amerika kayaknya. But instead of white men, it's men in white robes. And I think it's a fucking lie. I think it's a fucking lie. But just like 400 years ago, we're humans and we're stupid as ever. Jadi kalau masalah pilkada, harusnya kamu masuk ke dalam dirimu. Kebutuhan kita sama. Mau Kristen, mau Muslim, mau apa, kita kan manusia. We're the same. We are the same. Kita butuh makanan yang sehat, pekerjaan, rumput untuk supaya anak-anak kita bisa main di rumput, rumah untuk berteduh, pendidikan, akses ke pengobatan. Mau agama apa kek, mau ras apa kek, kita butuh itu. That's really the issue, right? Itu yang kita semua butuh. Sama-sama makan nasi. That's what Angga always says. And I like the fact that there are rich people in this world. I don't want to be in a communist country di mana tidak ada perjuangan hidup. It all works together. Tapi we need to have kesempatan untuk bermimpi, kesempatan untuk maju, and itu ada di Indonesia. So I'm quite happy with that. You can give me shit, and I'll try to make a cake. I just don't like the fact that manusia itu terlalu gampang pecah gara-gara itu. So can we please move on now and face something a little bit more intelligent? So, dulu orang putih jadi asshole karena ketipu sama elit. And now, di Indonesia, Muslim yang dijadikan asshole karena mereka ketipu oleh elit. And ujung-ujungnya apa? Duit. Ujung-ujungnya selalu duit. It's never about religion. It's always about this one. You and I will never even know how much money is changing hands during this whole thing. Anyway, thanks for watching, guys. I love you so much. Ta-da!